Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Jadi yang kami akan jelaskan adalah cara membuat kelas sampai dengan cara menilai tugas siswa. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke dalam Classroom. Jadi cara menggunakan atau masuk ke Google Classroom itu ada dua. Cara yang pertama itu kita klik atau kita cari di Google saja itu Classroom. Oke, kemudian kita enterkan. Nah, kita pilih yang paling atas, Classroom. Di sini kita langsung diarahkan ke beranda Classroom. Jadi di beranda Classroom ini sendiri ada banyak menu yang muncul. Yang pertama beranda di sini sama tampilannya seperti ini. Yang kedua itu ada kalender. Jadi ini memakai kalender Google. Jadi kita bisa menaruh di sini event-event yang ingin kita tandai. Kemudian kelas yang diarsipkan. Jika ada kelas yang diarsipkan artinya tidak akan dimunculkan di dalam beranda, itu akan muncul di sini. Kemudian setelan itu ya seperti setelan Google pada umumnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya bilang ada dua cara masuk ke Google Classroom. Cara kedua itu adalah misalkan kita kembali lagi ke tampilan awal Google seperti ini, kita bisa klik. Jadi saya ambil dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa klik tanda titik 9 di sini. Kemudian kita pilih Classroom di sini. Nah, Classroom kita pilih. Nah, tampilannya akan sama Bapak Ibu dengan tampilan yang tadi. Oke, itu cara kedua. Oke, next. Karena kita akan mempraktikkan dulu sebagai guru, maka kita akan membuat kelas terlebih dahulu, teman-teman. Nah, cara membuat itu kita bisa klik buat kelas. Jadi untuk gabung kelas ini menu untuk siswa. Ataupun kita sebagai mahasiswa bisa juga jika ada classroom yang digunakan oleh dosen. Lanjut, kita buat kelas ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik buat kelas, maka akan muncul window seperti ini, jendela seperti ini. Jadi kita bisa baca-baca. Kalau sudah dibaca, kita centang di sini. Setelah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, bla 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 dan seterusnya, lalu kita lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan, kita diarahkan untuk membuat kelas. Jadi kita bisa menamai. Jadi di sini yang wajib diisi itu adalah nama kelasnya. Saya beri contoh itu kelas 6 ya, teman-teman. Kemudian bagiannya itu opsional, tidak perlu diisi. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengisi matematika, misalkan sini ya, matematika. Oke. Selanjutnya ruangannya misalkan di ruangan 6A. Anggaplah kita memiliki 2 atau 3 ruangan, kita ambil ruangan 6A. Lanjut, kita buat, klik buat. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita buat kelas, maka akan muncul pengumuman-pengumuman seperti ini. Nah, ini ya. Kita skip saja dulu. Nah, tampilan awal pada Google Classroom itu seperti ini, teman-teman. Jadi, setelah kita membuat kelas, ini tampilan awalnya. Akan muncul menu-menu baru seperti forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Nanti kita bahas satu persatu. Kita pertama lihat di bagian forum dulu. Jadi ini saya minimize saja supaya lebih luas. Lanjut, ini ada tampilan headernya. Kemudian ada kode kelas. Jadi ini kita bisa bagikan sebentar kepada murid-murid kita atau siswa-siswa kita untuk bergabung ke kelas. Kemudian ada menu mendatang. Di sini ada untuk pengumuman tugas yang akan datang.
Lalu ada pengumuman, ya di sini kita bisa umumkan sesuatu. Nah, berhubung ini belum ada apapun yang kita input, maka kita coba-coba menginput pengumuman. Nah, ini kita input pengumuman, ada menunya, ada menu kelas, kemudian ada menu siswa. Kita misalkan buat pengumuman selamat datang di kelas 6. Oke. Lalu kita posting, teman-teman. Kita juga bisa menambahkan foto, menambahkan video, tapi untuk sekarang kita posting saja dulu. Kita coba posting. Nah, ini sudah ada pengumuman, teman-teman. Selamat datang di kelas 6. Ini bisa dikomentari oleh anak-anak sebentar. Ya, selanjutnya ada yang bertanya, wah, gimana tuh cara membuat atau mengganti tema? Nah, ini cara membuat atau mengganti temanya, kita bisa klik sesuaikan. Nah, ya, ini setelah diklik sesuaikan, maka muncul menu-menu seperti ini. Jadi ada menu pilih foto, upload foto, kemudian pilih warna tema. Nah, pertama kita coba mengganti warna temanya. Di sini yang terpilih secara default itu adalah warna hijau. Jadi kita coba ambil warna netral saja. Teman-teman, itu kita pilih yang hitam. Oke, setelah kita pilih warna tema, ini akan mengganti warna fontnya, warna hurufnya. Itu kita pilih, kita mau mengganti temanya di sini. Karena ini kita mengambil matematika, mata pelajaran matematika, kita mau pilih matematika yang ada hubungannya dengan matematika. Nah, bisa pilih foto yang ada di dalam Google Classroom ini sendiri, bisa mengupload foto yang ada di file komputer teman-teman. Nah, untuk sekarang kita coba pilih foto yang default saja yang disediakan oleh Google Classroom. Nah, di sini ada matematika dan sains, ada bahasa dan sejarah, ada seni, olahraga dan lainnya. Kita pilih matematika supaya kita bisa sesuaikan. Nah, ini banyak ada 6 pilihan. Kita ambil saja pilihan yang karena saya suka kurva, jadi kita pilih saja yang ini. Oke. Nah, di sini ada, saya pindahkan dulu gambar saya. Ada pilih tema kelas. Kita klik pilih tema kelas. Oke. Sudah selesai, kita simpan. Maka akan hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah hampir siap kelas kita. Selanjutnya kita mau membuat tugas kelas. Jadi kita beralih ke menu kedua, yaitu tugas kelas. Nah, di menu tugas kelas ini ada keterangan. Di sini Anda akan memberikan tugas. Anda dapat menambahkan tugas dan pekerjaan lain untuk kelas, lalu mengaturnya ke dalam topik. Nah, ini teman-teman, kita bisa klik buat di sini, maka akan muncul beberapa menu lagi. Yang pertama ada menu tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Nah, saya sarankan untuk pertama kali membuat sebuah tugas itu kita membuat topik terlebih dahulu. Kan matematika tuh banyak topik-topiknya. Jadi kita pilih salah satunya. Kita klik, coba kita bikin topik. Nah, topik yang akan saya contohkan misalnya adalah FPB dan KPK. Oke, kita tambahkan. Nah, begitu saja teman-teman. Kita sudah memiliki sebuah topik, yaitu FPB dan KPK. Selanjutnya itu membuat topik. Yang kedua itu kita coba membuat materi. Jadi kita membuat materi ajar ya. Kita bisa klik di sini materi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya pindahkan lagi kamera saya. Oke. Judulnya misalkan kembali FPB dan KPK. Itu judulnya. Kemudian deskripsinya ini opsional ya, deskripsinya. Misalnya karena ini adalah sebuah materi, perhatikan materi berikut. Oke. Setelah itu kita bisa melampirkan file dari Drive, ada melampirkan video YouTube,
ada membuat dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Kemudian kita juga bisa mengupload melalui komputer kita langsung, ataupun kita bisa memasang link yang bisa kita copy ya. Sekarang kita mau mempraktikkan bagaimana caranya membuat atau melampirkan video pembelajaran yang ada di YouTube ya. Jadi caranya itu gampang, kita klik saja ikon YouTube-nya di sini. Karena kita belajar tentang FPB dan KPK, maka yang kita cari atau telusuri di YouTube itu FPB dan KPK. Kita coba ya, FPB dan KPK. Oke, kita cari. Nah, akan muncul semua yang berhubungan dengan FPB dan KPK yang ada di YouTube. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman. Kita bisa pilih salah satunya. Nah, untuk menghemat waktu dan durasi, kita pilih saja yang video yang pertama. Kemudian kita tambahkan video. Nah ini ada sudah terlampir ya. Kemudian ini tidak dibatasi dengan cuma satu, bisa lebih dari satu, bisa video kedua, ataupun kita bisa mengupload file-file yang lain ataupun link. Nah, kita coba mengupload file, kita upload saja di sini. Nah, kita bisa jelajahi, bisa mengupload langsung dari komputer, bisa dari drive, bisa yang dibagikan oleh orang lain kepada kita. Kita jelajahi dulu. Misalnya kita mengupload, nah ini apa ya, misalnya saja kita mengambil ini aja. Nah ini misalkan bentuk PDF presentasi bahasa Inggris untuk kali ini ya. Kita pilih, kemudian kita klik buka. Nah, kita tunggu proses uploadnya ya. Jadi sambil menunggu ini, kita juga misalkan mau mencari atau melampirkan link pembelajaran yang ada di Google. Kita bisa sambil menunggu ini, kita bisa cari. Misalkan kita cari juga FPB dan KPK. Oke. Nah, di sini. Nah, misalkan kita ambil blok yang ini ya, teman-teman. Kita bisa mengambil, kita klik. Nah, ini kan banyak materinya juga di dalam. Kita bisa copy yang di atas. Kita copy ya, salin atau Ctrl C. Ini sudah hampir juga, kita sudah menyalin link ini. Maka kita tunggu dulu ini sampai selesai. Kita tunggu. Nah, ini kita lihat-lihat saja dulu materi yang akan kita ambil. Nah, ternyata ini ya lumayan lengkap ya. Mulai dari pohon faktornya ada, kemudian wah ini sudah terupload yang tadi presentasi yang kita upload dari komputer kita. Nah, untuk membuat link atau melampirkan link, kita klik saja link, kemudian kita tempel atau Ctrl V, kemudian tambahkan link. Nah, ini langsung muncul teman-teman. Oke, setelah itu, setelah dirasa sudah siap dengan 3 materi ini, kita bisa mengatur yang menu sebelah kanan. Ini kita bisa atur untuk siapa ini. Kalau misalkan kita memiliki kelas yang lain, maka akan muncul menu-menu ya, kelas berapa. Nah, karena kita berhubung cuma memiliki satu kelas untuk sementara ini, maka ini tidak bisa diubah ya. Tentunya untuk kelas 6 saja. Kemudian semua siswa kita bisa pilih juga semua siswa. Kemudian topik. Nah, makanya alasan saya tadi pertama membuat topik supaya ada menu untuk memilih topik apa yang kita masuki. Nah, karena di sini sebenarnya juga ada buat topik. Nah, kita pilih FPB dan KPK saja. Oke. Ini sudah siap, teman-teman.
Kemudian kita posting. Nah, di postingan ini kita juga bisa menjadwalkan. Misalkan kita mau posting besok secara otomatis, kita bisa jadwalkan untuk besok dengan cara jadwalkan di sini. Tapi kita langsung saja posting dulu ya, supaya kita coba kita posting. Setelah kita klik posting, maka materi itu akan muncul di bawah topik yang kita telah buat tadi. Selanjutnya, oke, itu kan kita sudah membuat materi. Nah, kita bisa mengecek apakah semua materi ini bisa terbuka. Nah, kita bisa cek. Kita cek dulu yang video. Ya, kita klik coba. Nah, oke. Halo adik-adik semua. Ini Selamat sudah bisa bertemu kembali. terputar. Oke. Kita cek juga yang satu. Ini presentasi. Kita klik. Nah, ternyata bisa. Selanjutnya kita bisa coba membuka link yang kita taruh tadi. Nah, ini juga sudah bisa terbuka. Jadi aman ya. Jadi 3 materi kita sudah aman. Selanjutnya kita lanjut ke atas kembali. Kita bisa membuat yang namanya pertanyaan atau tugas. Jadi di sini ada 3 tugas kuis, pertanyaan. Jadi tugas ini mirip ya teman-teman, bisa kita tugas atau tugas kuis. Nah, untuk sekarang kita coba-coba membuat sebuah pertanyaan dulu ya. Nah, ini jadi ada 2 menu, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat. Kita pilih jawaban singkat saja ya. Caranya kita bisa membuat pertanyaan langsung saja di sini. Misalkan apa kepanjangan FPB dan KPK. Tanya. Kemudian petunjuk opsionalnya boleh dikosongi karena itu opsional. Boleh juga diisi dengan perintah supaya lebih jelas soalnya. Misalkan kita pilih jawablah dengan teliti. Oke, kita sudah bisa memposting. Nah, untuk pertanyaan ini juga kita bisa seperti tadi materi. Kita bisa melampirkan file dari Drive, YouTube, kita bisa buat juga spreadsheet ataupun Google Form. Kemudian kita juga bisa mengupload dari komputer ataupun menaruh link. Nah, untuk sekarang ini saja supaya lebih sederhana. Setelah itu kita bisa mengatur teman-teman yang menu sebelah kanan. Nah, ini juga untuk siapa. Kemudian kita bisa menentukan poinnya poin berapa maksimal, misalkan 100. Kemudian tenggat waktunya itu sampai kapan. Saya pindahkan kembali kameranya. Misalkan tenggat waktunya sampai besok karena hari ini tanggal 14 ketika dibuat videonya, maka kita bisa coba-coba kita bikin tanggal 15. Batas waktunya berarti 1 hari ya. Nah, ini kemudian akan muncul menu baru. Nah, pilihan baru, tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Artinya ketika batas waktunya sudah lewat, sudah tidak bisa mengumpulkan tugas, sudah tidak bisa diisi. Nah, kita coba klik yang di sini. Kemudian kita bisa pilih topik apa. Ini kembali kita pilih topik FPB dan KPK. Lalu kita bisa mengisi isian seperti ini. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain jika kita sebagai guru mau merencanakan bahwa tugasnya siswa yang telah diisi nanti bisa dikomentari oleh siswa lain, itu boleh dicentang di sini. Nah, namun saya barangkali tidak usah. Kemudian siswa dapat mengedit jawaban, artinya ketika sudah dikirim itu masih bisa diedit sebelum batas waktunya habis. Ya, ini bisa dicentang. Oke. Setelah itu sama dengan materi tadi, ini bisa dijadwalkan juga, bisa disimpan Drive ataupun dihapus. Nah, sekarang saya mau langsung tanyakan saja karena batasnya sampai besok. Oke, kita sudah tanyakan. Nah, maka akan muncul di sini di bawah topik kembali. Jadi ada pertanyaan, ada materi. Nah, sekarang kita sisa membuat tugas supaya lebih lengkap ya teman-teman. Kita langsung saja buat. Lalu kita bikin tugas saja di sini ya. Judulnya kita beri tugas 1. Lalu di sini jawablah dengan teliti. Sekali lagi, karena ini petunjuknya cuma opsional, artinya pilihan, bisa tidak diisi ya teman-teman. Nah, seperti tadi bisa kita lampirkan juga Drive, YouTube. Nah,
Untuk sekarang saya mau memberi contoh cara membuat, ya, kita padukan dengan Google Formulir ya teman-teman. Kita klik formulir, maka akan muncul Google Formulir di sini. Nah, ini tampilkan langsung. Seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya itu, ada yang telah mendapat tugas untuk menjelaskan Google Form. Kita langsung saja gaskan tugas 1. Lalu di sini tugas 1 sudah. Nah, kemudian kita membuat soalnya, tapi terlebih dahulu biasanya untuk Google Form itu kita menanyakan nama. Sini jawaban singkat, oke. Supaya lebih supaya tidak bisa dilangkai, artinya tidak bisa di skip, kita wajib isikan ya. Selanjutnya kita tambahkan. Nah, di sini kita mulai membuat soal. Contoh soal apa ya? FPB dari 4 dan 6 adalah, atau 4 dan 8. 4 dan 8 adalah titik. Oke. Karena kita di sini bisa pilih. Nah, ini ada pilihan ganda, kotak centang, drop down, jawaban singkat dan paragraf. Untuk sekarang kita pilih bilang ganda saja dulu. Misalkan opsi pertama itu 1, 2, 4. Nah, ini. Nah, supaya bisa dinilai secara langsung atau mendapatkan skor langsung, ini kita setting dulu Google Formulirnya menjadi quiz ya. Setelah kita setting menjadi quiz, itu kita kembali ke pertanyaan. Nah, akan muncul di sini kunci jawaban. Nah, kita bisa pilih kunci jawabannya. FPB dari 4 dan 8 itu kan 4. Kita pilih sebenarnya. Kemudian kita bisa pilih poinnya, misalkan poinnya ini 10. Nah, kita selesaikan. Oke. Nah, ini wajib juga diisi ya. Selanjutnya kita taruh satu nomor lagi. Contohnya ini PK, atau kita pilih jawaban singkat ya. Berapakah KPK dari 5 dan 15? Misalkan 5 dan 15 ya. Sini kita bisa pilih 5 dan 15, misalkan jawaban singkat saja. Ini kita pilih kunci jawaban KPK. Oh ya, ini apakah, oh ya, dan kunci jawabannya misalkan KPK dari 5 dan 15 itu kan 15. Nah, ini poinnya misalkan 10 juga, kita bisa pilih, kemudian selesai. Nah, ini juga wajib diisi ya. Cukup. Nah, barangkali cukup seperti ini. Lalu kita bisa klik kirim. Nah, kita tautkan saja ini. Kita klik tautan untuk mengikat. Oke, kita salin ya. Setelah itu kita salin. Kita kembali ke tugas. Nah, ini karena ini tidak berubah, kita bisa klik link, lalu tempel di sini. Oke, link. Nah, ini sudah mendapat Google Formulirnya, yang kita hapus saja. Jadi kita sudah memiliki Google Formulir untuk tugas. Oke, selanjutnya kita setting seperti yang tadi. Ada untuk siapa, untuk siswa, ini sudah benar semua. Batasnya misalkan sampai hari Sabtu, berarti tanggal 18. Oke. Selanjutnya itu ini yuk ditutup ketika sudah dikumpul, sudah batas waktunya. Lalu topiknya kita pilih FPB dan KPK. Kemudian kita bisa menambahkan rubrik penilaian, apa-apa yang caranya menilai. Nah, untuk sekarang kita kosongin saja dulu. Ini juga menunya seperti tadi, bisa dijadwalkan, bisa ditugaskan langsung, bisa disimpan sebagai draft. Nah, kita tugaskan saja langsung. Nah, artinya ketika kita sudah mengisi seperti ini, kelas kita sudah siap ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah. Selanjutnya itu kita klik menu orang. Nah, ini menu orang. Ya, di sini karena saya masih sendiri,
Ini belum ada siswanya, berarti pengajarnya cuma saya sendiri. Artinya kita bisa sebentar, kita bisa menambah pengajarnya, bisa menambah guru, kemudian kita juga bisa menambah siswa. Nah, kemudian ada menu nilai sebentar ketika kita praktikkan dulu di akun siswa sebentar. Oke, ini cara mengundang siswa ada tiga cara mengundang guru juga seperti itu. Bisa dengan klik tanda tambah di sini, tambah orang. Kita bisa tambahkan menunya di sini untuk diundang. Untuk siswa sendiri bisa dengan klik undangan kelas di sini di atas, kita copy di sini. Kemudian kita juga bisa menambahkan langsung melalui emailnya. Lalu cara ketiga itu dengan di beranda kita bisa pilih atau membagikan kode kelas seperti ini. Nah, ini sebentar kita praktikkan. Nah, untuk yang tadi yang di awal saya bilang di sini yang mendatang sudah ada batas waktu besok itu untuk pertanyaan, sedangkan tenggat waktunya sampai Sabtu itu tugas 1. Oke, kita coba buka atau menggabungkan. Anggaplah saya memiliki beberapa akun juga. Misalkan akun ini. Misalnya saya mau tambah dengan cara saling link, berarti saya copy. Anggaplah kita sudah mengirimkan ke WA anak atau ke grup WA. Nah, itu anak siswa kita sisa klik. Nah, ketika dia mengklik link yang kita bagikan, maka akan muncul menu seperti ini, akan tampilannya. Nah, ini misalkan saya pilih akun saya, anggaplah ini akun siswa ya teman-teman. Ya, setelah kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, menunya yang di sebelah kiri itu seperti yang tadi, beranda, kalender, kelas yang diarsipkan dan sedalam. Sedangkan di sini ada gabung kelas. Kita coba klik gabung kelas. Jadi ini nama anak saya Ibar Surahbil. Oke, anggap sebagai siswa saya. Oke, sekarang kita skip dulu. Nah, ini akan muncul apa yang tadi kita buat di akun guru. Nah, mulai dari pengumuman selamat datang, kita misalkan bisa balas terima kasih Pak. Oke. Nah, bisa juga kita melihat materi baru. Jadi kita coba-coba ya supaya kita bisa melihat hasil kerja kita yang tadi. Kita lihat materinya. Oh, materinya ini coba kita putar. Oke, bisa ya? Halo. Bisa teman-teman. Lanjut. Kemudian bisa juga ini, coba kita buka presentasi, apakah bisa dibuka? Ternyata bisa teman-teman. Oke, lanjut. Ini link, oh ya, terbuka juga. Oke, artinya semua yang kita tampilkan atau kita buat tadi berhasil bisa diakses oleh siswa. Oke, anggaplah kita sebagai siswa sudah membaca. Lanjut, kita buka kembali. Nah, kita lihat di sini ada juga tugas. Nah, untuk melihat semua ini kita bisa klik tugas kelas. Nah, di sini topiknya akan muncul. Wah, ini ternyata ada tenggat besok. Kita bisa melihat, oh tenggatnya besok. Nah, kita coba kerja. Jawablah dengan teliti. Kita lihat pertanyaan supaya kita anggaplah kita sebagai siswa mengerjakan sebuah pertanyaan. Oke, kita coba jawab di sini. Pertanyaannya, apa kepanjangan FB dan KPK? Misalkan faktor persekutuan terbesar. Oke, sedangkan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa cerahkan. Oke, kalau sudah diserahkan begini seperti tadi, masih bisa diedit jawaban karena kita mengatur itu bisa diedit sebelum batas waktunya berakhir. Selanjutnya kita lihat di akun guru apakah sudah ada yang bisa dinilai. Kita lihat sini. Oh ya, kita refresh dulu.
Di sini, nah, kita sudah memiliki satu orang siswa atas nama Ibar Surahbil. Lanjut, kita sudah bisa menilai karena sudah ada tugas yang diserahkan. Jadi ini berbentuk pertanyaan, kita sudah bisa menilai di sini. Misalkan kita nilai di sini, misalkan karena jawabannya tadi benar semua berarti 100. Nah, kita tidak bisa langsung menilai seperti itu. Nah, kalau kita cuma mengklik enter, itu hanya berbentuk draft. Jadi kita harus kembalikan. Caranya itu kembalikan bisa di sini. Tugas diserahkan kemudian izinkan. Kita kembalikan ya. Kembalikan karena ya siswa ini yang tadi kita isi itu dapat 100, berarti kita kasih kata-kata motivasi. Misalkan good job. Good job. Oke, kembalikan. Ketika kita sudah mengirim begini, kita sudah memberi nilai, maka nilainya otomatis akan berubah seperti ini. Ya, 100 dari 100. Kemudian kita bisa juga melihat komentarnya. Itu komentar. Kan. Ya, coba refresh dulu. Kita lihat komentarnya. Oh ya, ini tidak kelihatan. Kita bisa melihatnya sebentar. Lanjut, kita coba-coba kerjakan. Jadi ini sudah selesai, ada satu sisa tugas satu. Jadi ini tugas satu. Misalkan tugas satunya itu kita kerjakan juga ya teman-teman. Kita coba klik saja tugas. Kita, sebagai siswa kita mengerjakan tugas satunya ini. Oke, kita tulis nama misalkan Ibar. Oke, lanjut. Perbedaan dari 4 dan 8 itu misalkan kita bisa menjawab benar ya gitu. 4. Nah, berapa KPK dari 5 dan 15? Misalkan kita salah jawab 20. Oke. Kita bisa mengirimkan langsung. Contoh mengirim. Oke, kita bisa lihat skor. Nah, ini. Kita lihat skornya itu 10/20, artinya satu benar dari 2 soal. Lanjut, setelah itu kita tandai sebagai selesai. Nah, untuk tugas ini kita juga bisa memberi tugas untuk mengupload file. Jadi kita bisa menambah di sini. Nah, untuk sekarang karena tugas kita cuma sederhana untuk mengisi di Google Form, kita tandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai. Oke. Nah, kita kembali ke guru. Nah, ini kita refresh kembali dulu untuk melihat di sini. Kita juga sudah bisa menilai tugas dari Ananda Ibar di sini. Karena tadi kita setelah periksa di Google Form itu ternyata jawabannya satu benar dari 2 soal, artinya kita pilih 50. Nah, seperti tadi kita bisa kembalikan dengan kalimat misalkan lebih giat lagi belajar. Ya. Kita kembalikan. Nah, setelah itu maka nilainya akan muncul 50 dari 100. Oke, kita bisa lihat di sini komentar pribadi. Oke, kita bisa coba kita refresh. Maaf. Oke. Kita coba refresh lagi. Oke. Nah, kita pilih beranda. Kita lihat kelas kita kembali. Ini menu siswa, tugas kelas. Nah, ini kita sudah mengerjakan semua topik FPB dan KPK. Jadi ini tesnya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita sudah dinilai di sini. Ini juga sudah dinilai, artinya sudah dinilai. Ya, oke. Itu barangkali kita kembali. Nah, sedangkan untuk berinteraksi kembali, kita bisa berinteraksi dengan cara tanya jawab atau lewat mengirim email kepada murid-murid kita. Murid-murid kita juga bisa berkomentar di postingan pengumuman. Jadi kita bisa berinteraksi di situ. Ya, jadi semacam media sosial lah seperti itu. Barangkali seperti itu dari kami kelompok 11. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas kita nantinya. Terima kasih dari saya. Kalau ada kekurangan boleh ditambahkan lewat komentar ataupun pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.